Hai saudara sekalian, apa kabar semuanya? Hari ini kita punya topik yang menarik sekali. Kita mau membahas tentang berdoa. Kepada siapa kita berdoa dan bagaimana cara kita menerima jawaban dari doa-doa kita. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seseorang yang saya kenal cukup lama saya rasa. Orang yang menurut saya pintar banget. Beliau adalah seorang pengkhotbah, pengajar, dosen, dan juga interpreter. Melayani Tuhan sejak muda. Dan yang membuat saya kagum adalah ada begitu banyak hal yang beliau sudah pelajari, tapi kerendahan hati itu sangat terasa pada waktu kita bertemu dan ngobrol dengan dia. Jadi mari gak usah lama-lama lagi, saya mau perkenalkan tamu kita hari ini. Beliau adalah Abraham Lalamentik. Halo, shalom. Nah, hari ini kita punya tema yang menarik, itu tentang berdoa. Setiap kita pasti berdoa setiap hari. Setiap kita mungkin berdoa lebih dari satu kali setiap hari. Nah, permasalahannya adalah masih ada banyak orang atau banyak di antara kita yang tidak tahu berdoa yang benar tuh seharusnya kemana. Sebagian kalau berdoa ditujukan kepada Tuhan Yesus, sebagian ada yang ditujukan kepada Allah Bapa, sebagian lagi ada yang berdoa ditujukan kepada Roh Kudus. Nah, masing-masing tentu punya keyakinan dan argumentasinya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar sebetulnya apa sih perbedaan atau fungsi dari ketiga pribadi tersebut? Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Nah, jadi kita akan kupas ini banyak sekali, kita akan kupas lebih dalam dengan harapan apa yang kita dengar sebentar lagi bisa membuka wawasan kita, pengetahuan kita, sehingga kita tidak salah lagi dalam berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, bro, jadi gimana? Soal ini, ada banyak orang bingung ya sepertinya ya. Banyak. Pada Bapa di surga, Yesus, Roh Kudus. Nah, gimana sih coba boleh ceritain? Thank you Petrus. Pertanyaan ini tadi merupakan sebetulnya suatu pembuktian yang namanya Trinitas, doktrin Trinitas in action. Jadi pada action. Ya, Trinity in action. Trinitas itu kalau bertindak bagaimana? Jadi memang Trinitas. Jadi kita sebagai teologi ya, kita ngelihat Trinitas ada dua level. Yang satu yang kita sebut Trinitas secara ontologis, gitu. Trinitas dalam arti asal muasalnya. Bapa punya pribadi sendiri, punya kehendak sendiri, punya kepribadian, kehendak, perasaan. Demikian juga Tuhan Yesus, demikian juga dengan Roh Kudus. Mereka sama mulia, sama berkuasa, sama dipuji, dihormati, disembah. Oke, ini satu sisi. Trinitas in being katanya, secara ontologis. Namun ketika Trinitas ini bertindak di dalam sejarah manusia, dia ada rumusan lain lagi tuh di situ. Yesus bilang kan bahwa Bapa adalah sumber. Aku ini menyatakan Bapa. Aku menyatakan Bapa, dan aku tuh menyatakan Bapa tuh benar-benar sempurna gitu. Aku menyatakan Bapa itu dengan sempurna. Nggak aku tambahin, nggak aku kurangin. Apa yang kulihat, apa yang kudengar Bapa lakukan, itu yang aku lakukan, itu yang aku katakan. Nah, tapi Yesus bilang, aku kan juga nggak akan selama-lamanya bersama kamu. Ada terbatas, dia hidup 33,5 tahun waktunya di atas muka bumi ini. Begitu aku terangkat, ini murid-murid Tuhan Yesus, 12 ini perantara nih. Mereka ngelihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus terangkat dari mereka. Tuhan Yesus bilang, lu jangan takut. Kenapa? Aku akan ngirimin oknum yang ketiga ini, Roh Kudus. Dia sama seperti aku menyatakan Bapa, dia juga akan menyatakan aku. Saya boleh kasih contoh dikit ya, Petrus ya. Tapi saya ingat pada waktu saya kecil, umur 13 tahun. Waktu itu saya belum belajar teologi. Saya diberi kesempatan untuk menerjemah. Siapapun hamba Tuhan yang datang, saya terjemahkan. Mau dari aliran apa, mau dari karunia apa, ada yang kenabian, ada yang pengajaran, saya terjemahkan sebisa mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ketika saya makin dewasa, Petrus, saya mulai belajar teologi juga. Dan setelah saya lulus, saya ya dari sampai master gitu, saya mulai mikir. Ada beberapa pembicara yang saya waktu menerjemahkan kurang setuju gitu. Itu paling nggak enak tuh, menerjemahkan sesuatu yang kita nggak setuju. Nah di situ saya mulai kreatif, tanda kutip. Saya mulai edit bagaimana caranya. Nah saya kan jadi nggak setia kan di dalam menerjemahkannya, nggak 100% sama. Nah justru di sini kita ngelihat kerendahan Tuhan Yesus di dalam menerjemahkan Bapa, itu membuat dia jadi lebih berhak. Lu
Lu dengerin gua. Kenapa? Karena apa yang gua ngomongin itu 100% apa yang Bapa. Jadi apa yang kamu lihat dari aku, itulah Bapa. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dia setia menerjemahkan. Dia nggak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang lain. bertentangan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke, nah sekarang kalau kita melihat di situ, dari doa kita melihat ya. Sebetulnya ada jawaban yang sangat jelas. Nah kalau teman-teman, Bapak Ibu lagi baca Alkitab di dalam kitab Injil, terutama Yohanes ya, 14, 15 dan 16. Pasal 14 dan 16 ini sama temanya, yaitu tentang Roh Kudus dan peranan Roh Kudus. Yang 15 itu dia berdiri sendiri tentang pokok anggur yang benar. Ada hubungannya sih, tapi kita ngelihat yang di sini 14 dan 16. Nah, Yohanes 16 ayat yang ke-23, 24, 25 bilang begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan kepadaku apa-apa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ayat 26 saya tambahin di sini. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan aku tidak katakan kepadamu bahwa aku akan memintanya kepada Bapa bagimu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah dari sini Tuhan Yesus sudah memberikan rumusnya dengan jelas. Pada waktu kita berdoa, kita semua berdoa kepada Bapa. Dialah Bapa kita, dialah sumber. Dia yang udah menciptakan segala sesuatu bagi kita. Nama Yesus diberikan sebagai kode otorisasi. Kode otorisasi. Seperti kalau kita ngelihat makin tinggi tingkat keamanan ya kayak dalam perbankan. Kalau ATM hanya cuma hanya cuma PIN. Saya pernah sekali ngelihat bank yang di Switzerland gitu ya. Itu kalau dia mah bukan cuma PIN itu. PIN ada, kemudian dia ambil sampel darah atau sampel DNA untuk memastikan bahwa antara kode otorisasinya sama orangnya sama nggak? Sama persis, ya. Di dalam cerita Paulus dengan 7 anak-anak Skewa, mereka ngelihat Paulus gimana caranya orang terima Roh Kudus ya? Oh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dia ngelihat gimana cara Paulus mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka ikut dan dalam mereka nama Yesus coba juga. ikut cari orang kesurupan, Iya. kemudian mereka ikut dalam nama Yesus. Nah itu apa ceritanya? Setan tahu dan Tuhan tahu kodenya benar pinnya, tapi antara si pin sama yang punya identitas masukin nomor ini nggak sama. Dia bilang Yesus gua kenal, Paulus gua kenal, tapi lu siapa kalian siapa, gitu. gitu. Nah di situ, memang kita nggak bisa mengatakan bahwa setiap orang berdoa dalam nama Yesus pasti digenapi, tapi itu hubungan dengan Bapaknya itu. So jadi Bapa adalah sumbernya, Yesus adalah kode otorisasi. Yesus bilang bukan aku minta kepada Bapa, kamu minta dalam namaku. Kode otorisasi untuk meminta. Untuk meminta. Iya, dalam nama Yesus Bapa aku minta. Iya, untuk meminta doa-doa kita apa yang kita minta gitu ya. Nah, sekarang oknum yang ketiga, Roh Kudus. Saya percaya begini, Roh Kuduslah jawaban yang diberikan dari Bapa kepada kita. Sebagai contoh, kalau saya butuh uang, yang paling sederhana aja, saya butuh uang 2 juta lah, 3 juta lah. Saya boleh bilang 99,9999%, saya selesai doa, nggak mungkin ada pluk, Iya. uang segepok gitu jatuh dari surga atau dari genteng lah. Iya. Itu sulit. Tapi apa yang Tuhan jawab kepada kita waktu kita butuh uang? Tuhan akan memberikan pengurapan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita tahu kira-kira duit datang dari mana. Hikmat. Koneksi, Tuhan gerakan hati orang. Iya. Nggak tahu kenapa Roh Kudus jamah hati Bapak X gitu ya kan. Dia telepon saya, Pak, nggak tahu kenapa saya digerakkan Tuhan untuk berkati Bapak. Misalnya ya, paling jelas kesembuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita dan dia menjamah tubuh kita. Apapun, butuh apapun. Saya yakin Tuhan akan menjawabnya dengan Roh Kudus. Dialah bahan yang merupakan jawaban doa kita itu. Jadi begini, kita berdoa kepada Bapa di surga,
lalu doa itu ditutup dalam nama Yesus. sebagai kode otorisasi itu. Lalu jawaban dari doa-doa kita itu Tuhan kirimkan lewat Roh Kudus. Yes. Dalam bentuk dia bisa menggerakkan hati orang Menggerakkan lain. pengurapan, Dia taruh atau mujizat sendiri. taruh sebuah pemikiran, ide, hikmat. Itu semua dari Roh Kudus. Kita lihat Trinitas in action, masing-masing ada bagiannya. Jadi kalau orang bilang bahwa Tuhan taruh di hati saya, itu sebenarnya kurang tepat. Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Roh Kudus taruh dalam hati saya. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara Tuhan juga, mereka Trinitas adalah Tuhan juga. Ya, Roh Kudus adalah Tuhan juga. Tapi secara pengucapan yang paling pasti Roh Kudus yang taruh. Ya, secara pengucapan. Ya. Begitu ya. Tapi saya rasa gini ya, Tuhan ngelihat hati sih. Artinya saya kasih rumus yang paling sederhana. Cuman kalau kita salah sebut, ya ini Tuhan ngomong pada saya atau apa, saya rasa ya nggak terlalu masalah banget. Yang penting hati. Ya, tapi penting. Pertanyaan seperti ini penting untuk kita berdoa dengan benar itu juga penting. Ya. Nah, lalu kalau misalnya kita salah berdoa selama ini bagaimana ya? Saya rasa Tuhan Yesus tidak pernah, ini kalau saya istilahkan tadi ya, yang salah bukan doanya. Satu-satunya kata salah berdoa dicatat di dalam Yakobus ialah apa? Kamu selama ini berdoa, tapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu doakan, kamu ingin habiskan untuk hawa nafsumu. Betul. Jadi ternyata motivasinya yang salah gitu. Di dalam salah berdoa, saya rasa bukan lebih dari kesalahan rumus, tapi kesalahan motivasi orang yang meminta. Jadi kalaupun kita salah nyebut misalnya kepada siapa, kita berdoa, nggak terlalu jadi masalah. Selama ditujukannya benar gitu ya. Right, ya. Tapi penjelasan ini, makanya semakin kita ngerti di Alkitab, semakin kita baca, saya juga baru sadar ini, kurang lebih 3 bulan ini tentang ini. Jadi pertanyaan yang tadi Pastor Petrus bilang, itu Tuhan ngomong. Jadi waktu kamu berdoa kepada Bapa. Gitu. Dia Bapa, sama seperti Bapa duniawi lah yang peduli pada kita. Yesus bilang gitu, akulah kode otorisasinya. Gitu ya. Apapun yang kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu. Jadi begini, semakin kita mengerti tentang siapa Tuhan, maka doa kita juga akan semakin benar dengan sendirinya, begitu ya. Jadi masing-masing kita tuh ada di level mana. Kalau kita baru kenal Tuhan, kita doa, seperti yang kita tahu, nggak ada masalah juga. Tapi akan lebih baik pada waktu kita belajar, makin kenal, kita mengenal. Doa kita makin terarah, begitu ya. Kita lagi bicara dan ngomong, Tuhan itu dengan Allah sama gak sih? Oke. Nah ini kita bilang begini ya. Pertama-tama Tuhan itu berurusan kepada seluruh dunia. Sebelum kejadian 12, sebelum pemanggilan Abraham, misalnya sebelum Abraham dipanggil melakukan tugasnya. Kita tahu nggak siapa misalnya Nuh itu orang apa? Nggak ada. Bangsa di dunia belum ada. Iya. Kebudayaan manusia masih satu. Habis Nuh, kemudian ada Menara Babel kan di situ. Dan Nuh juga belum Kristen ya waktu itu ya? Belum Kristen. Yahudi pun belum. Yahudi juga belum ya? Iya, kan kita nggak tahu gitu. Ya. Menara Babel, bangsa-bangsa dan kebudayaan dipisah. Menara Babel itu membuktikan manusia memberontak lagi kepada Tuhan. Tuhan mikir gini, waduh kalau gua kerja secara berdodesa gini, repot, banyak orang yang nggak bisa. Jadi gini aja caranya, untuk nyelamatin manusia, aku mesti bikin proyek percontohan. Aku mesti tarik satu orang dari mereka, gue akan kasih contoh, nih loh, kalau hidup sama gue nih, kalau bergaul dengan aku dan berjalan dengan aku akan buat satu orang kecil ini, akan jadi bangsa besar, aku akan buat dia jadi masyhur, aku akan menjadikan dia jadi kayak percontohan, beda sama bangsa-bangsa lain. Padahal kalau kita lihat tanah Israel yang dikasih kecil, sumber dayanya juga nggak banyak, sungai juga nggak ada. Oke, tapi karena bergaul dengan Tuhan dia akan jadi bangsa yang besar. Nah disitulah dasar dari pemilihan Abraham dan lahirnya bangsa Israel. Ya, dan dari situ lahir kita lihat Musa, dan dari Musa itulah Tuhan nyatakan nama dia, YHWH. Betul, YHWH. Yahweh. Itu pun orang Israel tidak berani sebut. Betul. Setiap kali ada kita sebut tetragrammaton, 4 letter suci ini, 4 huruf suci ini digabungin jadi satu. Kita langsung ubah itu baca jadi Adonai. Oh, Adonai. Artinya bos dengan B huruf besar. Bos di atas segala bos. Kalau Adon, kalau saya kerja sama Petrus, saya akan panggil Petrus Adon, my boss. Tapi my boss punya bos lagi di atas dia.
Adonai. Adonai, ya, bos dari semua manusia yang ada. So itu tiap kali mereka melihat YHWH jadi satu, mereka ubah jadi Adonai. Itulah pengertian bangsa Israel. However, di balik itu semua, orang Israel nggak boleh lupa panggilan dia untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang bagi bangsa-bangsa. Nah, bangsa lain punya bahasa lain, punya penyebutan lain, punya latar belakang budaya yang lain. Nah, Israel gagal di situ. Gagal untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka merasa kalau mereka yang dipilih Tuhan, ya sudah mereka they don't care, nggak peduli mengenai bangsa-bangsa lain. Mereka jadi eksklusif. Mereka jadi eksklusif. Tapi Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membalikkan di mana Israel perjanjian lama gagal, dia suruh gereja untuk teruskan di situ. Jadikan semua bangsa murid. Gereja yang ada sekarang ya. Gereja yang ada sekarang, gereja universal ini. Nah, ketika gereja memberitakan Injil, mereka berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan Yang macam-macam. yang macam-macam yang ada. Saya ambil contoh ya, bahkan di dalam bahasa Yunani sendiri yang merupakan kedua setelah Ibrani perjanjian lama kan Yunani perjanjian baru. Kata theos yang ditulis oleh Paulus, Petrus dan penulis perjanjian baru itu juga nggak bersih-bersih banget. Jadi kata theos itu masih ada unsur mitologi Yunaninya masih ada nggak? Masih ada gitu. Tapi penulis perjanjian baru rasa nggak nggak segen, nggak terlalu segan, nggak terlalu takut. Ya sudah kita pakai ini aja. Karena bahasa Yunani pada waktu abad ke-1, abad ke-2 kan kayak bahasa Inggris zaman sekarang, Petrus. Everybody speaks, interkomunikasi antar bangsa, antar suku, lingua francanya kan Greek. Jadi penulis-penulis perjanjian baru nggak ragu untuk memakai kata sebagai contoh. Khotbah Paulus di Bukit Mars atau disebut Bukit Areopagus di Kisah Rasul 17. Dia mengutip pujangga Yunani namanya Aratus. 500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Yang berkata, kita ini adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu demiurgos. Itu penuh dengan pengertian mitologi Yunani yang kalau menurut kita juga nggak bersih-bersih banget gitu. Iya. Tapi itu namanya minimum konteks yang paling bisa dikenal bagaimana. Nah demikian juga ketika misionaris menyebar, masuk ke suku-suku, termasuk ke Indonesia, sebagai contoh suku Batak. Mereka ada pertentangan antara menggunakan agama asli Batak, yaitu Parmalin. Mereka punya istilah sang pencipta segalanya, yaitu Simula Jadi Nabolon. Apa itu? Nah itu seperti Allah pencipta segala-galanya. Ya. Tapi ada sebagian yang merasa enggak, tapi mereka ciptakan istilah baru yaitu Debata Yehova. Itu menerjemahkan itu. Nah, tapi kalau kita ngelihat juga dari misalnya kalau kita lihat penyebaran Injil ke tanah Tiongkok misalnya, Cina. Ya kan? Di dalam mitologi Taoisme kita tahu yang namanya Shangti. The High Emperor, pencipta segala-galanya begitu ya kan ya. So jadi orang Kristen di China kebagi dua sekarang. Ada yang panggil Shangti, ada yang merasa Shangti masih kurang bersih. Jadi mereka ciptakan Shen. Tapi Shen itu seperti L, generik. Bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan dewa juga. Gitu. Jadi mereka yang benar yang mana? Nah ini jadi artinya antara kebenaran teologis sama kenyataan lapangan, kadang-kadang kebenaran teologis bisa mesti ngalah juga. Iya. Gitu. Contoh mana lagi itu tadi China, ya Indonesia lah begitu masuk di sini. So, mungkin Petrus pernah dengar siapa yang membantu pertama kali menerjemahkan Alkitab? Leidecker. Nggak pernah. Ada orang namanya Raja Ali Haji. Ali Haji. Raja Ali Haji. Di Indonesia. Di Indonesia. So kita ngelihat bahwa bahasa Melayu pada waktu itu syarat dengan apa? Syarat dengan pengaruh Arab dan Persia, ya kan Syah Bandar, ya kan Zaman. Tapi dunia juga sebenarnya akar semuanya berawal dari budaya Arab kan? Ya untuk Asia Selatan dan Timur Tengah ini. Jadi kan kalau kita ngelihat menurut Samuel Huntington dunia ini ada 26 pusat peradaban. 26. Pusat peradaban, ya kan Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, ya kan dan itu jadi. Kalau kita melihat untuk peradaban yang dipengaruhi oleh Arabic culture, Melayu termasuk di dalamnya, maka
perbendaharaan Arabik, perbendaharaan kata Arabik itu kuat sekali. Itu nggak bisa disangkali, itu bukti budaya. Ketika bahasa Melayu berubah menjadi bahasa Indonesia, ada lagi pengaruh yang masuk di dalamnya, yaitu sebelum Arab, yaitu apa? Sanskrit. Jadi kita harus ingat, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, 15 abad, Indonesia adalah kerajaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Sehingga kata-kata seperti puja, bakti, itu kan memiliki arti sendiri. Puja ini, begini bagi orang Hindu, itu puja. Tapi kita pakai kata doa itu sendiri. Jadi menurut saya sama seperti pertanyaan Petrus tadi pada waktu doa. Yang penting hati. Gitu. Jadi ada orang yang menekankan nggak bisa kayak begitu segala macam. Saya bilang ya itu terserah Anda lah. Tapi kalau saya mau menjadi terang bagi semua bangsa. Kalau mereka comfortable dengan menggunakan kata Allah, so be it. Nah, kalau mereka lebih pilih yang lain, silakan. Yang penting kata Paulus, kepada orang Yunani aku jadi kayak orang Yunani, kepada orang Yahudi jadi orang Yahudi. Yang penting hati kita mau. Jadi kita mau Tuhan panggil boleh, Allah boleh. Ya, agak lain. Sebab kalau Tuhan itu diterjemahkan Lord, itu tadi Adonai itu tadi. Tuhan itu ya? Iya, Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya kan beda Tuhan sama Tuhan kan cuma hak doang kayak gitu. Iya. Kalau Tuhan itu saya kerja sama Anda, saya panggil Anda Tuhan. Ya kan nanti di atasnya saya ada Tuhan. Tapi ini Tuhan di atas segala Tuhan, ini Tuhan. Itu bicara mengenai hubungan. Tapi kalau Allah berbicara mengenai creatorship. Gitu. Jadi yang panggil Allah hanya bisa manusia. Sorry. Yang panggil Tuhan bisa manusia. Tapi binatang nggak bisa panggil Tuhan karena nggak ada hubungan seperti itu. Tapi Allah, dia menciptakan manusia, binatang, tumbuhan, dan segala macam. So, Allah, God, Elohim, itu bicara mengenai creatorship. Iya. Global. Ya? Global. Jadi global. kalau kita bilang, semut itu hamba Tuhan apa hamba Allah? Semut itu hamba Allah. Dia melakukan purpose yang Tuhan jadi. Ikan, matahari, itu hamba Allah. Tapi kalau manusia Tuhan adalah hamba Tuhan. Karena kita punya hubungan yang doa, jadi ya kita bisa sebut Tuhan, kita bisa sebut Allah, selama di dalamnya namanya harus Yesus ya. Iya. Sebagai otorisasi. Right. Pada waktu kita minta. Iya. Gitu. Karena kalau kita sebut di luar nama lain selain Yesus, itu nanti nyampainya sumber yang lain lagi. Roh Kudus yang menjawab. Iya. Oke, menarik ya. Menarik nih pembahasan kayak gini. Tapi berarti kita bisa katakan bahwa Yesus itu bukan Allah secara fungsi. Walaupun Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Itu pertanyaan juga yang ditanyakan oleh orang Yahudi dan ahli Taurat pada waktu Tuhan Yesus ada. Apakah kamu hanya sekedar guru dan manusia yang dipakai Tuhan gitu? Let's say nabi lah gitu kira-kira ya kan? Atau bahkan ya misalnya kamulah merupakan Mesias itu sendiri, yaitu penggenapan janji Allah kepada keluarga Daud yang jadi pangeran penyelamat bagi Israel. Kan Tuhan janji sama Daud, gua sayang banget sama lu. Tapi lu nggak bisa bangun rumah bagi gua, tangan lu kotor. Tapi jangan khawatir, gua akan bangkitkan keturunan lu. Kalau keturunan kamu ya, satu orang aja, hidupnya kayak kamu. Hidupnya persis sama kayak kamu. Mengasihi aku, taat gitu. Aku akan angkat dia jadi anakku. Nah itulah janji Mesias. Jadi anak Daud adalah anak Allah gitu kan. Anak Allah. Itu yang Tuhan Yesus pakai dulu pertama kali. Menurut kamu Mesias anak siapa? Ya kan, anak Daud. Tapi Daud begitu dikasih lihat tentang anak Daud, dia panggil anaknya Tuhan. Ya kan, Tuhan percayakan S3 ya teologi. Kalau saya ketemu papa saya nih, nggak mungkin papa saya cuma SMA, nggak mungkin papa saya panggil saya Tuan dokter, nggak mungkin. Saya mesti sungkem sama papa saya, bilang lu biar dokter, gua yang sekolahin lu gitu. Nah ini Tuhan Yesus bilang gitu, oke sekarang gua jadi anak Daud di sini ya. Nah, anak Daud itu anak Allah itu. Nah itu lu bisa terima nggak? Nggak semua bisa terima. Hanya sedikit orang pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup yang memanggil dia Yesus anak Daud, anak Daud. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat, Paulus dapat pewahyuan bahwa Yesus itu 33,5 tahun hidup di atas muka bumi ini. Tapi Kristus Sang Logos itu kekal. Di Filipi 2 misalnya, dia yang menciptakan segala sesuatu. Gitu, dia menciptakan segala sesuatu. Jadi, baru saya bisa ngerti gitu bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan Yesus pun ada.
Abraham pernah ketemu Tuhan Yesus di dalam pribadi Melkisedek satu. Betul, Dan digambarkan di itu dalam, ya. digambarkan gitu. Makanya kan Tuhan Yesus bilang, kalau lu benar-benar muridnya Musa, muridnya Abraham, anaknya Abraham, lu pasti seneng ketemu gua, hari-hari gua ini. Karena Abraham ngelihat hari-hariku, dia juga seneng. Mereka bilang, lu umur belum gocap, kapan lu lihat Abraham? Iya. Dia bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada dari kekekalan. Nah, di sini memang naik satu tingkat sih dari pengenalan Tuhan Yesus yang biasa gitu di sini ya. Di sini kan dia juru penolong, juru apa. Tapi di atas itu dia adalah Kristus, Sang Firman yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah Kristus itu Allah? Ya. Allah juga. Ada. Makanya kita sebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh dan Kudus. Allah Roh Kudus. Nah, kalau tadi bisa lebih kita bahas bahwa Yesus itu adalah otorisasi, Ya. peran Yesus sekarang di zaman sekarang itu apa ya? Oke. Nah, sekarang dia Di zaman kita hidup sekarang betul. Kalau kita ngelihat di Efesus ya, Efesus dan Kolose itu dua kitab yang paling bicara begitu. Bagi kita sekarang gini, kita yang kecil dulu baru menyebar ya. Kita yang kecil ya. Kita yang kecil dari rumah tangga. Yesus apa? Dia kepala rumah tangga gitu. Kita nih suami-suami nih, kita mesti tunduk pada Kristus supaya istri kita tunduk sama kita. Sekali kita ngaco hidup kita, jangan ngarepin istri kita nunduk pada kita. Gitu. So itu dari yang kecil gitu. berkesinambungan sebenarnya. Kristus tunduk pada Bapa, laki-laki tunduk pada Kristus, istri tunduk pada suami di dalam itu. Oke. Itu keluarga. Yang lebih gede dikit, gereja. Kristus adalah kepala gereja. Jadi kita tuh mesti, nah ini tadi, waktu kita ngomong doa ini, misalnya sebagai pemimpin ya, kita yuk sebagai pastor, Yesus sebetulnya lu lah gembala, gue cuma gembala kecil di bawah lu. What do you want me to do? Nah di situ kita berdoa kepada Kristus, karena dia posisinya sebagai kepala gereja. Bapak nggak pernah dibilang dia adalah kepala gereja, ya, tapi Yesus di situ posisi resminya. Jadi kayak kita kalau mengirim surat resmi kan jangan mengirim ke sembarangan, mesti ada alamat resminya. Di sini Tuhan Yesus posisi resminya sebagai kepala gereja. Kita cuma gembala-gembala kecil. Kita mesti berdoa, nanti Roh Kudus jawab. Oke, tuntunannya kepada kita di situ. Itu buat gereja. Buat dunia, dia tetap menjadi yang kita sebut mengatur segalanya. Kita lihat itu di Kolose 2. Jadi saya pikir begini ya, ini bayangan saya. Matahari tiap hari terbit itu ada surat perintah terbitnya gitu, yang mesti ditandatangani oleh Tuhan Yesus. Kalau nggak boleh keluar, gitu, kira-kira gitu. Ada surat jalannya gitu, dan bintang dan orbit dunia. Hukum alam semua bekerja ya. Bekerja. Nah itu logos dia sebagai ada dalam logos. kontrolnya dia. Ada di dalam dia gitu. So jadi mulai dari kecil, pribadi, keluarga, gereja, alam semesta, itu peranan Tuhan Yesus gitu. Tetap dia sebagai Allah di atas segala-galanya. Nah, oke. Berikutnya, kalau kita kan sering dengar orang bilang Tuhan bicara, ada lagi yang bilang Roh Kudus bicara, begitu ya. Nah, sebenarnya yang bicara itu Bapa di surga, atau memang Tuhan Yesus bisa bicara, atau Roh Kudus yang bicara, Right. atau tiga-tiganya bisa. Bagus. You taruh ini di susunannya kayak begini, Iya. gitu ya. Misalnya begini, kalau tiap pagi ya, saya kadang-kadang kan juga seperti contoh, mau datang ke sini aja, kan saya kan kemarin malam pilih baju kan gitu. Iya. Biasa kan kehendak hati saya gitu, saya mau pakai baju ini. Tapi kadang-kadang ada bisikan suara Roh Kudus. Gitu, ada bisikan suara Roh Kudus, lu jangan pakai baju ini. Iya. Ganti. Itu saya ngomong siapa? Itu saya paling ngomong, ya ini Roh Kudus nggak tahu kenapa gerakan saya sesuatu. Oke, itu di level situ. Tapi di level yang lain misalnya, you sebagai seorang gembala, Tuhan kasih perintah itu untuk gereja LGF yang ada di bawah you untuk melakukan satu misi. You udah doa, you puasa. Ini bukan sembarangan ini ceritanya udah doa puasa 40 hari lah kira-kira. Sungguh-sungguh gitu. Udah sungguh-sungguh. Ini harus lu lakukan. Itu lain. Itu you sebagai gembala diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala agung untuk mengarahkan gerejanya untuk mencapai satu proyek tanda kutip lah ya, atau tugas yang Tuhan misalnya dirikan apa atau kayak begitu. Itu yang diberikan kuasa untuk ngomong kepada jemaat, Tuhan ngomong ke saya. Jadi agak beda kan kira-kira kan di situ ya. Kan di sini kan kayak gerakan Roh Kudus level gitu, tapi ada beberapa level Anda sebagai
Gembala diberikan otoritas oleh gembala agung untuk ngomong. Iya. Jadi begini, bisakah kita simpulkan bahwa untuk pesan-pesan yang sifatnya lebih ke personal, Yes. itu Roh Kudus yang Yes. memang adalah pendamping, Yes. partner Yes. dalam Yes. kehidupan kita, Yes. dia akan berperan di sana. Yes. Ya. Nah, di luar itu untuk pesan-pesan yang Ya, mungkin untuk lebih global, demi gereja, demi visi, itu dan mesti lain-lain. Tuhan yang belum, Tuhan yang bicara. Yesus yang ngomong. Nah, bagaimana cara membedakannya balik lagi tergantung kedekatan kita sama Kedekatan Tuhan kita sama masing-masing. Tuhan, iya. Ya. Dan itu juga yang bisa membuat orang miss kan antara suara Tuhan sama suara sendiri. Iya, iya, iya. Iya. Ya, sebagai contoh ya, di dalam kehidupan saya pribadi, hanya ada beberapa hal di dalam hidup saya yang saya yakin, yang saya bisa ngomong dalam level tadi. Ini saya tahu Tuhan ngomong kepada saya untuk saya lakukan. Contohnya? Sebagai contoh, pernikahan nomor 1. Saya tahu ini pasangan yang Tuhan berikan kepada saya. There is no argument untuk you bisa mengubahkan itu. Gitu. Itu satu. Yang kedua, saya tahu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan full time. Gitu. Saya tahu saat ini kalau ada perusahaan lain yang nawarin saya untuk kembali ke marketplace, gitu, gaji dinaikin 10 kali lipat. Tolak gitu ya? Saya tergoda secara daging, tapi saya tahu ini Tuhan ngomong. Saya belum waktunya. Saya sekarang masih harus melayani Tuhan full time. Itu paling 2. 3, saya tahu saya mesti melayani China dan Vietnam. Itu saya tahu. I know this is my assignment. Itu ditaruh secara personal ya? Itu secara personal saya tahu. Gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, saya nggak boleh lepaskan ini karena ini yang Tuhan berikan. Ya paling ada ya dalam hidup ini yang nggak lebih dari 5 jari inilah. 5 hal yang fix, yang saya fix, saya tahu ini yang Tuhan kasih. Yang lainnya saya bilang ya ini saya dengar, maybe yes, maybe. Iya. Tapi apa sih maksudnya kalau bisa kita doa, tiba-tiba kita dapat seperti pesan, entah itu lewat firman, entah itu suara di dalam hati. Kita tahu dari mana kalau itu benar datang dari Tuhan atau dari Roh Kudus atau? Nah, ini keintiman dengan Tuhan di situ. Keintiman ya. Tapi ada nggak tanda-tanda? Ini waktu kita telepon nih, ini istri kita apa bukan? Kan suaranya lama-lama kan kita tahu kan yang kayak gini-gini nggak ada rumusnya ini. Nggak ada rumusnya. Ini orang harus bergaul sama kayak orang naik sepeda. Gimana caranya ngerasain sendiri, harus ngerasain sendiri, feel-nya, balance-nya gitu. Tapi bisa nggak masuk kategori misalnya orang bilang kalau itu dari Tuhan, maka selalu ada jalan yang Tuhan buka. Nah. Itu kan jadi ciri-ciri gitu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Bisa kita masukin kategori itu dong? Bisa. Nomor 1 adalah shalom dulu itu, ketenangan. Iya. Yang kedua kesaksian dari hati kita sendiri, kitanya. Yang ketiga mungkin orang-orang lain yang meneguhkan. Yang keempat mungkin pintu terbuka, pintu tertutup. Iya. Tidak semua pintu terbuka dari Tuhan, tidak semua pintu tertutup dari setan. Setuju. Nah, ini yang kita harus belajar mengembangkan sensitivitas gitu untuk melakukan sesuatu. Tapi saya tambahkan sesuatu lagi. Dari mana kita tahu? Jadi di dalam ya firman Tuhan ini ya, dengan singkat kita bilang gini, Tuhan punya firman yang tertulis, tapi ada suara Tuhan. Iya. Nah ini contoh kita di bangsa-bangsa yang di Asia Timur yang makan pakai sumpit. Ada yang fix satu, dan ada yang bergerak di sini. Betul. Nah, yang fix itu yang firman Tuhan yang tertulis di sini. Yang nggak boleh berubah. Yang nggak boleh berubah. Yang bergerak itu yang tuntunan suara Tuhan. Yang tiap keadaan lain. Nah, 2 ini baru bisa menciptakan kombinasi yang winning, di mana kita bisa makan dan kita bisa comot. Semakin kita akrab, makanya kan disiplinnya berdoa dan baca firman. Nah, berdoa, makin kita baca firman, kalau ada suara yang aneh-aneh, udah jelas nggak mungkin. Dan tapi dengan makin banyaknya firman kita makin sensitif. Kali-kali ini tuh bisa baca tuh lain gitu. Dan bicara soal proses belajar untuk mengenali suara Tuhan, itu yang kadang-kadang membuat dalam masa-masa pembelajaran itu orang tuh bisa salah ya. Ya. Bisa salah dalam menerjemahkan, salah dalam mendengar. Kadang-kadang Tuhan bicara jelas, cuma kita menerjemahkannya salah. Salah, iya. Aku Bukan butuh salah pengalaman. dengar, salah menerjemahkan. Iya. Dengernya benar, menerjemahkan salah. Iya. Nah itu yang mungkin terjadi hari-hari ini, bagaimana mungkin ada banyak perdebatan-perdebatan. Iya. Orang sekarang tuh dengan begitu mudah bilang bahwa si ini sesat, si ini Iya. apa pesannya nggak terjadi dan lain-lain. Mungkin karena proses belajar itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tapi kan juga masalahnya kalau kita nggak berani untuk pada waktu Tuhan taruh untuk satu hal. Nah kalau kita nggak belajar untuk menyampaikan, maka ketajaman tidak akan terjadi dalam hidup kita kan. Iya. Dan ada skalanya kan gitu kan. Jadi ketika Tuhan menyuruh gereja kita, you are a pastor, oke, you berhak untuk ngomong ke jemaat you dong. Iya. Ke jemaat orang lain mungkin lain. Iya. Tuntunan Tuhan kan dia yang ngatur tadi. Betul, Yesus sebagai betul. kepala. Gua naruh
sini, bagian sini, ini bagian strategi dia. Iya. Tuhan Yesus pernah bilang, lu jangan ngurusin kerjaan hamba orang lain, itu dia tanggung jawab sama tuannya sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Nah, di dalam hal ini makanya kita juga harus ngomong, ini pesan untuk ke saya dan lingkungan saya, Internalnya keluarga kita. saya. Nah, ada orang yang merasa bahwa dia adalah nabi untuk seluruh dunia Iya, atau seluruh iya. itu terserah dia lah. Tapi kita harus, Rasul Paulus bilang, kita jangan bernubuat di atas levelnya kita gitu. Bernubuat pun harus ada di dalam batas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sadar misalnya kalau saya seorang saya seorang gembala punya 3 atau 4 jemaat gitu ya, ini ruang lingkup yang Tuhan percayakan kepada saya gitu. Jadi kita belajar main di situ aja gitu. Jadi dalam mengenali suara Tuhan itu ternyata nggak semudah yang kita pikir Iya. ya. Kita bisa dengernya benar, kita ngertinya atau menerjemahkannya Iya, salah. Bisa juga kita memang dengernya salah, mengartikannya menerjemahnya salah. iya. Atau bisa juga itu memang pesan buat kalangan kita sendiri, buat internal kita Iya. sendiri, buat kelompok kita sendiri. Tiba-tiba kalau orang lain dengar, ya memang nggak cocok sama nggak mereka. cocok buat dia, iya. Makanya diribut di sini. Iya. So jadi seperti naik sepeda, seperti berenang, ini nggak bisa dirumusin. Iya, Ini ada rumusnya sih kalau Iya. naik sepeda pakai pelindung segala macam. Ya cuma kan balance-nya ini kita harus dapat. Iya. Coba sebelum kita tutup diskusi hari ini, ada tips gak? Punya tips gak? Gimana sih supaya kita tuh sama Tuhan tuh bisa inline begitu Oke. ya? Kita kenal suaranya, batasan-batasannya bahwa nggak mungkin Tuhan kalau ngomong ini nggak Iya, mungkin dan bagaimana kita bisa mengenali Iya. dia maunya gimana. Selain baca firman, Iya. Baca firman 1, mendengarkan suara Tuhan itu, jadi gini, pertama-tama kita harus menyerahkan kembali ini ke tangan dia. Kalau hati kita udah terlalu fix, pokoknya kalau Tuhan ngomong gini, gue udah nggak mau. Tuhan susah bilang, gitu. ya gua ngomong juga susah, Iya. you Kita sudah jadi memang Tuhan udah gitu. nggak mau gitu. Yang lebih sederhana gini, belajarlah kira-kira ya, untuk memberikan peranan bagi Tuhan untuk hal-hal kecil. Misalnya contoh, besok mesti pakai baju apa. Kira-kira. Nggak setiap kali Tuhan ngomong. Saya juga kadang-kadang milih baju tiap malam sebelum besok. Ya sekarang kan kita di rumah yang bikin baju apa aja. Iya. Tapi kalau acara resmi setiap hari saya ngantor kan malam saya pilih. Kadang-kadang tanya gitu, ini Tuhan boleh nggak ini apa yang lain? Kasih aja, kalau dia ngomong ya artinya nggak apa-apa. Iya. Pakai aja. Tapi saya pernah dengar satu kejadian gitu. Jadi teman saya dia pakai dia lagi nyusun baju dasi jas, dia orang luar negeri ya. Tuhan bilang jangan pakai jas abu-abu. Jangan pakai jas abu-abu. Jangan pakai jas abu-abu. Nggak tahu kenapa dia ngerasa itu. Besoknya dia ke bank, ada kayak penyanderaan atau apa gitu yang dicari orangnya pakai jas abu-abu. Dia bilang gitu. Untung gua dengerin, kalau nggak bisa gua yang di hal yang kayak kecil seperti itu kan, mau belanja, mau beli apa, kayak gitu. Mulai dari hal-hal semacam itu, mulai dari yang kecil-kecil kalau kita biasa gitu ya, mengundang Tuhan partisipasi. Kita belajar taat dari Benar. hal-hal kecil sehari-hari. Nanti lama-lama yang gede juga Tuhan Iya. bisa arahkan. Tapi ini buat sebagai kelompok yang lain, mereka yang nggak percaya dengan hal-hal profetik akan berkata bahwa ini kita tuh gila ya. Karena gini, mereka akan berkata, lu mau pakai baju aja, lu berdoa. Bukankah kita punya kehendak bebas? Ya. Tapi kalau kita ngerasa deket sama Iya. Tuhan, kita bisa mulai. Right. Ya, tapi jangan jadi aneh gitu ya. Right. Ya. Jangan maksa dapat jawaban tiap hari Dan soal saya baju. juga yakin tidak tiap hari Tuhan ngatur kita. Kita Betul. juga punya kehendak Iya, bebas. But iya. there are sometimes, kadang-kadang Iya. kayak kejadian seperti itu. Kan nggak tiap hari ada Iya. perampokan. Iya. Tapi kalau kita mulai latih dari yang kecil, sensitif ini, sensitif, maka yang gede-gede Iya. lama-lama kita bisa. Walaupun jarang, kadang-kadang mungkin Tuhan bisa memberikan, atau mungkin dia lagi sedikit usil sama kita, dia bisa bersuara soal baju yang kita mau pakai, tempat yang mau kita makan, pergi, makan dan lain-lain. Tapi tidak selalu kita harus Tidak paksa selalu, dapat jawaban dari harus hal paksa, kayak begitu. iya. Ya. Jadi intinya kalau kita berdoa kepada Bapa di surga, ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang akan memberikan kita jawaban. Begitu ya. Iya. Saya senang sekali diskusi hari ini dan semoga kita semua bisa belajar sama-sama bertumbuh. Ya. Thank you bro. Terima kasih. Bless you. God bless you, Pastor.